Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami. Supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Demikian firman Tuhan, Amsal 14 ayat 30. Tema renungan kita, merdeka atas iri hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, adanya perasaan iri hati dalam diri seseorang seringkali menjadi penyebab hidupnya menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, yang bersangkutan perlu dibebaskan dari belenggu iri hati tersebut atau dimerdekakan dari perasaan iri hati agar hidupnya bisa menjadi lebih maksimal. Ada beberapa penyebab perasaan iri hati, antara lain seseorang bisa iri hati pada sesamanya hanya melihat bagian luarnya saja atau karena melihat cover gitu ya, belum melihat pada hatinya. Untuk mengatasi hal ini, Alkitab mengajarkan supaya kita hidup semakin dekat dengan Tuhan, karena dengan hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka kita tidak mudah terpedaya pada penampilan luarnya saja. Artinya kita memiliki kepekaan tersendiri untuk bisa melihat seseorang. Kedua, merasa tersaingi dengan keberadaan ataupun keberhasilan orang lain. Maka untuk mengatasi ini sebagai orang Kristen, kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena sesungguhnya kita harus menyadari bahwa keberhasilan itu adalah anugerah Tuhan. Ketiga, karena merasa dirinya lebih hebat dari orang lain dan butuh pengakuan dari orang lain. Dan tentu masih ada daftar yang lain apa yang menjadi penyebab iri hati yang muncul di hati seseorang. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang terbelenggu iri hati memiliki dampak negatif, antara lain dalam hal kerohanian, maka dia akan sulit bertumbuh, sulit mengalami keintiman dengan Tuhan. Karena itu kita harus membuang segala bentuk iri hati supaya kita bisa merdeka dan kita bisa bertumbuh semakin akrab, semakin intim dengan Tuhan. Kemudian tidak mampu untuk berjuang dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal yang positif bagi dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Itulah dampak negatif jikalau seseorang masih dibelenggu oleh iri hati. Lalu dalam hal sosial, dia menjadi orang yang tidak disukai oleh sesama atau teman karena hobinya yang suka mengkritik tanpa dasar yang jelas. Tentu berbeda apabila ada masukan yang konstruktif, yang membangun, hal itu akan memberikan dorongan ataupun semangat yang baru. Jadi kalau begitu, apa yang menjadi langkah-langkah praktis yang harus kita lakukan supaya mendapatkan kemerdekaan atas iri hati? Saudara-saudara, pertama, mencari kebenaran yang dari Tuhan dengan cara terus mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Tentu kita mengingat firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita diajar untuk terus mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dengan selalu berpikir yang positif, mengatakan hal yang positif, yang membangun, mengatakan kebenaran berdasarkan firman Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi yang kedua, bagaimana kita bisa merdeka atas segala iri hati? Jangan menyimpan sampah. Apa yang dimaksud dengan sampah? Dendam, amarah, kepahitan, sakit hati, ya itu semua harus dibuang dari kehidupan kita. Dan kita memohon pimpinan Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam hati kita untuk terus memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Dan ketiga, jadilah dewasa dalam iman dan kita tunjukkan tindakan iman dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk bersabar terhadap segala keadaan, karena itulah yang merupakan ciri-ciri orang-orang yang sudah
bertumbuh bahkan dewasa secara rohani. Tanpa kemerdekaan dari roh, kita akan diperbudak oleh perasaan iri hati. Alkitab berkata bahwa Yesus telah mati bagi kita, dan melalui kematian Kristus kita dihidupkan, kita diselamatkan, kita mengalami kemerdekaan, kita mengalami pembebasan oleh karena karya Kristus. Kalau saja kita terus datang kepada Kristus dengan segala kerendahan hati, belajar dari Kristus bagaimana bisa menerima diri, maka kita tentu akan dimerdekakan dari segala bentuk iri hati. Jadi, kalau kita sudah mengalami puji Tuhan, tapi kalau masih ada iri hati, maka datanglah kepada Kristus. Kita memohon belas kasihan Tuhan supaya kita memiliki cara pandang yang diubahkan. Kalau kita memiliki cara pandang yang diubahkan, maka kita akan bisa berubah dan tentu kita akan mengalami kebahagiaan. Hati yang tenang itu akan menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Karena itu jangan memelihara iri hati, dibuanglah iri hati supaya kita sehat, baik jasmani, mental maupun secara rohani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan, di dalam segala kerendahan hati, memiliki pikiran-pikiran yang baik, yang membangun, memandang sesama, ya, dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bebas, merdeka dari segala bentuk iri hati, kecemburuan, tetapi kami sebaliknya memiliki hati yang rendah, yang sungguh-sungguh mau mengikuti teladan Kristus. Dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.